Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi yang telah menciptakan, memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bertambah nikmat Islam, iman di dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan hijrah Spirit Mu'alaf Center Yogyakarta. Malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah break selama kurang lebih 2 bulan, di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Artinya ini pertemuan perdana setelah bulan Syawal. Saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah makan malam semua? Sudah? Alhamdulillah. Insya Allah nanti ada suguhan, nggak tahu, suguhan makan malam juga. Tema kita hari ini tentang apa? Smart Human Brain, Quran Science, ya. Artinya kecerdasan otak manusia ya dalam Al-Quran dan sains. Baik, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah supaya pertemuan kita malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, sampai nanti kita selesai pukul 21.15, ya. Pertama, di dalam Al-Quran itu ada kalimat namanya hudan. Apa? Hudan, ya. Artinya apa? Hudan, petunjuk, ya. Disebutkan banyak ini, ya, hampir 170 kali dalam Al-Quran. Sifatnya disebut dengan hudan. Permohonannya disebut dengan ihdi, ya. Karena kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, maka ditambahkan kalimat dhamir nahnu, jadinya ihdina siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, pakai tasdid, ya, pakai tasdid, ya, ihdinas siratal mustaqim pakai tasdid, ya, ya. Sewu, ya, mohon maaf, ada kalimat ihdina pakai tasdid, ya, ada penekanan. Ihdinas siratal, siratal. Berarti memohon apa? Sirat, jalan. Di sini ada kalimat alif dan lam tasdid, ya. Artinya apa ini?
kalimat yang alif lam, kalimat yang khusus. Ya. Atau bentuknya jamak. Ya. Ya kan? Kalau satu namanya sirat tanpa alif, siratun tanpa alif, berarti satu jalan. Kalau menggunakan alif lam, tunjukinlah kami jalan-jalan, ya, jalan yang istaqimu, yang lurus. Jadi itu salah satu permintaan kita di dalam Al-Quran. Itulah doa pertama kali yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tunjukinlah kami jalan yang lurus. Kenapa kok banyak jalan? Karena perjalanan hidup kita ini cukup panjang. Ya, bukan cuma sehari dua hari, tapi berhari-hari bahkan puluhan tahun. Sehingga tidak mustahil ya ketika kita memohon petunjuk terhadap jalan-jalan yang akan kita lewati, ya, bukan yang telah, tapi yang akan kita lewati. Jadi itu bentuk kalimat hudan, ya, hudan. Sebelum kita masuk ke materi kita, ya, ini tema kita malam ini, hudan. Di dalam Al-Quran, hudan itu banyak turunan katanya, ya. Petunjuk, ya, linnas, bagi, linnas berarti manusia, petunjuk lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kita masuk ke materi pertama. Ya, materi pertama tentang smart. Ya, smart itu apa? Cerdas, ya. Cerdas. Kalau bayangan panjenengan, orang cerdas itu seperti apa? Bayangan panjenengan. Apa beda antara cerdas dengan pinter? Nah, solutif. Kalau pinter? Absolut. Absolut deh. Ada yang bilang cerdas itu solutif, pinter itu apatis katanya. Ya, ada yang bilang cerdas itu solutif, nek pinter itu absolut. Ya, kayak malaikat, absolut kan? Hanya bekerja sesuai dengan perintah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, cerdas itu disebut dengan ini ya, kasa yakisu wakishatan kemudian kaisun, jamaknya akiyas. Kaisun ya, bukan kaisang. Kaisang beda ya. Wakishatan bisa juga diartikan aqala, orang yang akalnya hidup, berakal. Dalam Al-Quran gak ada kita temukan kalimat cerdas, yang ada aqala dalam bentuk pertanyaan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Ya.
Nah, satu ketika Nabi SAW ditanya ya oleh orang Badui, Arab Badui. Arab Badui itu kan orangnya kepo ya, kepo terus sotoy gitu ya. Nah, satu ketika nanya tuh sama Nabi, ya Nabi, man akyas, ya, siapakah orang yang cerdas? Jadi Nabi itu lewat, ada orang yang sedang mengobrolkan tentang tipikal manusia yang cerdas. Jadi ada semacam diskusi kecil. Nabi lewat, kemudian Nabi dengar. Ya. Lalu Nabi SAW, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abi Ya'la Shaddad, namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW qol al-qayyis, ya, al-qayyis mandana nafsahu. Orang cerdas itu, kata Nabi, setelah memperdengarkan diskusi tentang tipe-tipe orang cerdas itu seperti apa, lalu Nabi meluruskan, al-qayyis, orang cerdas itu mandana nafsahu, adalah orang yang pandai apa? Mengelola hawa nafsu. Ya. Adalah orang yang mampu mengendalikan apa? Hawa nafsu. Ya. Monggo Gus Wayan. Atau dalam pengertian lain, dana. Dana itu apa? Nek dalam bahasa Indonesia dana itu apa? Apa? Dana, uang ya. Iya. Mandana. Danya pakai alif. Mandana. Artinya mempersiapkan. Nafsahu, apa nafsah? Dirinya. Ya. Mempersiapkan dirinya. Berarti bentuknya apa ini? Kata sesuatu yang akan datang atau yang telah terjadi? Akan datang. Fi'il mudhari. Ya, adalah orang yang mampu mempersiapkan dirinya. Ya. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan amila apa? Beramal. Lima ba'dal maut, untuk ba'dal maut apa? Untuk hari setelah kematian. Kemudian kata Nabi, wal ajiz, ada ajiz. Di sini menggunakan ajizun, ya. Sifat Allah itu azizun, maha perkasa. Tapi di sini ajiz, ya. Jangan salah sebut ya. Wal ajiz apa? Lawan kata dari smart tadi. Ya, ini lemah. Kalau azizun apa tadi? Perkasa. Ya. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Man atba'a, mengikuti nafsahu hawa. Wa tamanna 'alallah, ya. Wa tamanna 'alallah. Tamanna itu apa? Wa tamanna, selalu berangan-angan. Makanya taman itu tempat kita berangan-angan. Kalau ada taman pintar berarti berangan-angan jadi orang pintar. Ya. Ya. Wa tamanna 'alallah, dan berangan-angan kepada Allah. Ya. Wa qala at-Tirmizi wa ghairu minal ulama ma'ani dana nafsahu ay hasibahu. Hadis ini derajatnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam
At-Tirmizi. Jadi keywordnya tadi apa tadi? Cerdas adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka apa? Dalam rangka bekal menghadapi kematian. Itu cerdas. Ya. Kok saiki kok jadi kadang-kadang bingung, cerita cerdas kok dihubungkan dengan kematian gitu ya. Kok iso gitu ya. Apa tadi? Kaisun, lawan katanya apa? Versus apa? Ajizun. Ajizun. Ciri orang mukmin itu salah satunya adalah cerdas. Ya, itu cirinya. Orang cerdas itu tadi katanya apa? Mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka menghadapi kematian. Ya. Pertama, orang cerdas mempersiapkan bekal setelah mati. Ya. Apa saja bekal kita yang akan kita persiapkan nanti setelah kematian? Apa? Pertama, tidak menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan itu akan sangat mudah kalau tidak dikerjakan. Iya kan? Benar gak? Iya. Jadi banyak orang skripsi hampir 4 semester ada. Hampir saking sayangnya dosennya sama dia. 4 semester dia di kampus hanya untuk menyelesaikan apa? Skripsi. Ya. Kemudian ini bagian daripada rukun iman. Ya. Menyempurnakan rukun iman. Bekal kita sebelum mati apa? Salah satunya adalah dengan tolabul ilmi. Ada seorang imam besar, lahirnya di Baghdad. Siapa dia? Imam besar lahir di Baghdad. Baghdad itu di mana? Irak. Irak ya. Kalau Basrah, Irak juga, cuman beda kota. Ya. Imam besar ini lahir sekitar tahun 164 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Artinya hampir 1 abad jarak beliau dari Nabi. Ya, ada yang menggolongkan beliau itu dalam golongan tabi'ut tabi'in. Orang yang pernah berguru kepada siapa? Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Ya. Nah, beliau ini murid daripada Imam besar Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa beliau? Imam Ahmad bin Hanbal. Punya kunyah namanya Abu Abdillah. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Menikah usia 45 tahun. Karena saking sibuknya mencari ilmu, menikah beliau usia 45 tahun. Sekarang ada orang menikah umur 45 tahun bukan karena sibuk mencari ilmu, tapi karena
Kenapa? Karena nafsu. Ya. Karena nunggu mantan ya. Ya, kutunggu jandamu kan. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu, beliau itu saking cerdasnya. Kalau kita lihat dalam kitab Sirah para ulama itu, saking cerdasnya beliau mampu menghafal 1 juta hadis. 1 juta. Sampai-sampai dipuji oleh guru beliau. Tidak ada orang yang lebih pintar dibandingkan Ahmad bin Hambal dalam masalah hadis. Bahkan beliau itu disejajarkan dengan Abu Sufyan As-Sauri, salah satu ulama besar dalam bidang hadis. Itu Ahmad bin Hambal. Ya, cerdas sekali. Dan terbukti para ulama-ulama terdahulu itu memang dipersiapkan oleh ibunya. Hampir orang-orang besar terdahulu itu dibesarkan oleh ibunya. Kita mulai dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia 6 bulan di dalam kandungan ayah beliau wafat. Ya kan? Kemudian lahir tanpa pernah melihat ayahnya. Dibesarkan oleh ibunya Siti Aminah. Sampai berapa tahun? 6 tahun. Dididik, dibimbing oleh Aminah, kemudian dibantu oleh ibu susunya Halimah Tus-Sa'diyah. Kemudian Imam Malik, imam yang paling tua itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu usia 4 tahun bapaknya wafat. Ya, wafat bapaknya. Kemudian dibesarkan, dididik, dibimbing, diajarkan oleh ibunya sampai beliau menjadi ulama besar dalam kalangan ilmu fikih. Setelah Abu Hanifah muncullah Imam Malik. Ya, usia 3 tahun bapaknya meninggal, wafat. Kemudian dibesarkanlah oleh ibunya. Imam Asy-Syafi'i, ya, usia 1,6 tahun, 1 tahun 6 bulan bapak beliau wafat. Kemudian dibimbing, dibesarkan, disayang oleh ibunya. Ya. Bahkan dari kecil, usia 7 tahun beliau sudah berhasil menghafalkan Al-Quran. 7 tahun itu. Ya. Kita kadang 7 tahun aja, bukan usia 7 tahun, dalam rentan waktu 7 tahun kadang-kadang juz 30 pun belum hafal. Ya. Beliau itu dibesarkan oleh ibunya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga begitu. Dibesarkan, dibimbing oleh ibunya. Nah, dari cerita kisah ini, ya kan, hampir semua ulama itu dibimbing, dididik oleh ibu. Jadi ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anaknya. Makanya bagi yang belum nikah itu, ya kan, bagi yang belum nikah, carilah istri yang mampu mendidik anaknya nanti. Ya, tapi jangan terbesit dalam hati jenengan, saya cari yang nomor 2 Ustaz, jangan. Ya, jangan. Jadi carilah istri yang mampu mendidik anaknya. Cantik itu boleh, ya. Tapi kalau bisa cari istri yang cerdas. Ya, cari istri yang cerdas. Sehingga kecerdasan anak itu hampir terwariskan dari ibunya 80%. Ya, 80% kecerdasan seorang ibu itu diwarisi oleh anaknya. Ya, jadi yang ketiga itu talabul ilmi. Ya. Talabul ilmi itu adalah salah satu bentuk kecerdasan seorang mukmin.
Makanya malam hari ini kita yang hadir di majelis ilmu ini itu luar biasa, ya, luar biasa sekali. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, orang yang disebut dengan kayis itu adalah dia yang memiliki tujuan dan arah apa? Hidup. Ya, tujuan dan arah hidup. Tujuan dan arah hidupnya jelas. Kalau kita mau pergi, nggak tahu tempatnya, apa yang kita siapkan? Google Map, ya kan? Apa? Ya. Jangan sampai begitu perjalanan baru kita siapkan Google Map-nya. Ya. Sebelum pergi, kita siapkan dulu apa? Kita harus perjelas tujuannya kemana, arahnya lewat mana. Ya, itu orang cerdas. Jadi dia sudah mempersiapkan bekal semaksimal mungkin supaya tidak tersesat dan nun sewu celaka di jalan. Mohon maaf. Ya. Dan dia tidak terpesona dengan godaan selama di perjalanan. Ya, tidak terpesona dia. Bayangkan seorang penyelam itu, sering saya gambarkan seorang penyelam yang disuruh oleh bosnya, ya, kau cari mutiara sebanyak-banyaknya, saya siapkan tabung oksigen 1, ya, dan kau harus kembali dalam rentan waktu sekian lama. Kalau tidak, maka apa? Bekal oksigenmu akan habis di dalam. Begitu masuk nyelam ke laut, dilihat di situ ada batu karang, ada ikan-ikan yang sangat cantik, bahkan kadang-kadang ketemu putri duyung, ya kan? Akhirnya terlena dia. Sementara tujuannya untuk mencari apa tadi? Mutiara, gagal. Ya, begitu mau menyelam ke dasar lautan, ya, tahu-tahu kadar oksigennya yang biasanya dia hirup sudah mulai tidak full, sudah tidak sempurna lagi. Mau tidak mau harus apa? Naik ke permukaan atau mati tenggelam kehabisan oksigen. Ya, seperti itulah orang yang apa tadi? Yang ajis, yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Jadi orang cerdas itu dia tidak apa? Tidak, yang kelima, tidak banyak membuang waktu. Waktunya priority, ya, prioritas, bukan waktu-waktu yang bekas, bukan waktu sisa. Termasuk ibadahnya, ibadah dengan waktu yang prioritas. Ya, makanya kalau kita mau doa kita itu cepat dikabulkan, salah satunya adalah pilihlah waktu-waktu yang prioritas. Ya, pilih waktu yang prioritas. Kita analogikan kalau misalnya kita mau pinjem uang, itu waktu yang prioritasnya tanggal berapa? Tanggal muda, ya kan? Nek panjenengan mau pinjem uang, ya kan? Pinjem uang nun sewu, datang jenengan tanggal 26. Ya. Enggak dilempar sama kursi, ya sudah syukur kan? Jadi waktu prioritasnya. Kalaupun misalnya dia tanggal tua mau tanggal muda tetap ada, tapi jamnya juga harus kita pastikan. Jangan minjem uang ketika jam-jam siang, jam 2 atau jam 3, dia baru pulang, kita datang pinjem uang, jangan. Kapan waktu yang baik? Setelah sholat isya, ya kan? Setelah sholat, jangan subuh. Ini ada orang datang subuh, ya, setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib. Jangan pas jam 2,
ngopo lek gitu ya, anu meh nyileh sik gitu ya, jangan. Jadi itu analoginya. Artinya apa? Ada waktu-waktu prioritas di mana doa kita itu dikabulkan Allah. Contoh misalnya di bulan Ramadan, kemudian di bulan-bulan haram. Ini bulan haram ya, sudah ya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan-bulan haram itu perbanyak doa. Ya, besar kesempatannya untuk dikabulkan. Ya, jadi dia tidak suka membuang waktu. Ya, tidak suka membuang waktu. Kalau kita sudah hijrah itu, maka jangan sampai lagi kita membuang-buang waktu kita. Ya. Salah satu kesempatan setan menggoda anak Adam itu ya, ketika mereka tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Kemudian ya, itu yang cerdas tadi ya. Nah sekarang yang ajis. Ajis, lawan kata apa tadi, kaisun tadi, ajizun. Aziz ini orang apa tadi? Yang lemah. Siapa mereka? Pertama, panjang angan-angan. Contohnya bagaimana? Panjang angan-angan. Contohnya muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Itu namanya panjang angan-angan, ya kan? Itu ceroboh itu. Yang benar apa? Muda, berkarya, tua, apa? Tua apa? Muda berkarya, tua mendulang hasilnya, mati masuk surga. Ya itu yang benar. Jangan muda foya-foya, tua kaya raya, nggak ada ceritanya. Ya. Pertama panjang angan-angan. Panjang angan. Contoh lain apa panjang angan-angan? Contoh lainnya? Panjang angan-angan. Ada yang bisa kasih contoh panjang angan-angan? Ya. Engkau nek aku sugih. Nah itu panjang angan-angan. Engkau nek aku sugih, tapi nggak kerja. Ya. Cuman duduk manis menunggu apa? Keajaiban dari langit. Ya kan? Ya, karena dia salah mengartikan ayat. Lau anna qura amanu wat takau. Ya, saya mengartikan. Kemudian lemah spiritual. Lemah spiritual. Lemah spiritual contohnya apa? Azan sudah berkumandang tapi tak kunjung mempersiapkan ya untuk memenuhi panggilan Tuhan atau seruan Tuhan. Ya, itu lemah spiritual. Kemudian ciri-ciri orang ajis ini ya, ciri-ciri orang ajis: mengeluh kesah. Mengeluh kesah. Dari mulai staf paling bawah sampai kepala daerah itu pasti punya apa? Masalah. Ya. Punya masalah sendiri-sendiri dan cara penyelesaiannya pun sendiri-sendiri.
Orang yang ajiz itu mudah berkeluh kesah. Ya. Kenapa? Dia tidak punya solusi dalam hidup. Padahal Allah sudah memberikan solusinya. Apa solusi hidup kita? Solusinya apa? Apa? Android. Unzila. Ya. Unzila fihil Quran. Itu solusinya. Ya, kita masuk ke solusi. Ya. Unzila fihil Quran. Kenapa disebut unzila? Ada yang tahu? Apa beda anzala dengan unzila? Anzala dalam Al-Quran ada nih anzala, unzila juga ada. Bedanya apa? Ada yang tahu? Hah? Rokat, pintar ya, pintar. Tapi kurang cerdas. Ya. Anzala, unzila. Jenengan pernah dengar anzala nggak dalam Quran? Apa contohnya? Wa anzala minas samai ma'an. Telah kami turunkan dari langit apa? Air. Ma'an. Wa anzalat taurata wal injil. Setelah hujan turun dari langit, apakah akan ada turun hujan setelahnya? Ada. Ya. Makanya digunakan anzala, sesuatu yang turun dan akan ada yang turun setelahnya. Ya. Injil, Taurat, setelah Taurat turun Injil, setelah Injil turun Al-Quran. Tapi unzila maknanya adalah tidak ada yang turun setelahnya. Ya, tidak ada yang turun setelahnya. Ya, unzila fihil Quran. Untuk apa? Ada berapa nilai utama diturunkannya Al-Quran? Nilai utama dinurunkan, norma nilai utama Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Satu, hudan. Apa tadi hudan? Petunjuk. Apa beda petunjuk dengan solusi? Beda nggak? Beda ya? Bedanya apa? Wah, mantap. Ngeri. Hudan linnas. Satu, hudan linnas. Berarti iya. Wa bayyinatim minal huda. Bayyin wal furqan. Kemudian yuridullahu bikumul yusra.
wala yuridu bikumul usra. Yang keempat, walitukmilul iddah, tukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini nilai utama Al-Quran diturunkan. Ada berapa? Berapa ini? 5. Pertama, petunjuk. Ya, petunjuk bagi manusia pada umumnya. Hudan, petunjuk. Ya, kalau solusi itu diberikan sebelum petunjuk itu sesuatu yang diberikan sebelum ada masalahnya. Kalau solusi sesuatu yang diberikan setelah ada masalahnya. Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita jauh sebelum ada masalah. Luar biasa ya? Biasa. Ya, sementara kitab-kitab yang lain itu sifatnya dia makhroja, jalan keluar. Ya, beda dengan Al-Quran. Dia petunjuk yang Allah berikan sebelum ada masalah. Makanya ada istilah asbabun nuzul. Jadi turun dulu jalan keluarnya, kemudian Allah buatlah masalahnya. Disebut asbabun nuzul. Ya. Jadi asbabun nuzul itu sudah ada di Lauh Mahfudz sana. Sudah dibuat dengan sedemikian rapinya, baru kemudian Allah turunkan. Ya. Contoh misalnya, ya, ketika menemui masalah dalam hal pembagian waris, ya, Allah sudah berikan solusinya, petunjuknya di Quran surah An-Nisa. Ya kan? Contoh misalnya ada seorang yang punya harta tapi tidak punya anak, sementara sama keluarganya dia kurang harmonis. Ini bagaimana hartanya? Disebutkan dalam Al-Quran namanya kalalah di surah An-Nisa ayat 176. Sudah ada itu. Ya. Nah, yang lainnya itu sifatnya solusi. Ya. Coba kita cek di dalam Al-Quran itu. Ya, kita ada solusi. Misalnya ketika apa misalnya? Jenengan ngadapin masalah apa yang belum ada solusinya? Putus cinta? Bayar utang. Oh, nagih. Nagih utang ya? Contoh misalnya kadang yang ditagih lebih galak ya. Putus asa. Ada misalnya di Quran surah Yusuf ayat 87. Ya. Wala tayasu min rahmatillah. Ya. La yayasu min rahmatillah illal qaumil kafirin. Putus asa. Ini solusi. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang apa? Kafir. Ya, kafir. Kemudian tadi apa tadi? Nagih utang. Susah ya. Kesusahan nagih hutang. Contoh misalnya ada di Quran surah Al-Insyirah ayat ke-6, ayat 5 nun sewu. Apa? Fa inna ma'al usri yusra.
Ya kan? Berapa kali nagih hutang? Sunnahnya berapa kali? 3. Kalau tidak dibayar, ya, nggak dibayar jangan khawatir. Nggak dibayar, ada berlaku hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, Tirmizi apa bunyinya? Ya, catat ya baik-baik ya. Man akhoda amwalan nas. Barang siapa yang sing nyileh duwite wong, ya, yuridu itslafaha, itslaf. Yuridu itslafaha. Dia berniat tidak mengembalikan, ya. Atslafallahu azza wa jal. Nah, ini ancaman Allah sangat keras. Atslafallah, ini catatan untuk kita, ya. Azza wa jal. Saat ini dipotong buat update status ya. Iya. Saya ulangin ya. Ya. Barang siapa yang meminjam harta seseorang, man akhoda amwalan nas, yuridu itslafaha, ada terbesit di dalam hatinya untuk tidak mengembalikannya, tidak mau membayarnya, maka kata Nabi SAW, atslafallahu azza wa jal, akan Allah hancurkan hidupnya. Ya, hancur hidupnya. Siapa saja yang dihancurkan? Satu, hartanya, harta. Kedua, kehidupan pribadi. Ketiga, ini amit-amit nauzubillah, keluarganya. Keluarga yang tidak bersalah pun akan dihancurkan. Ya, akan dihancurkan. Ngerti-ngerti, ya, ngerti-ngerti sakit, ya, nun sewu kena migrain, minum Paramex 3 hari nggak sembuh, minum Bodrex migrain 3 hari nggak sembuh, ya kan? Ke dokter saraf dia, sama dokter dikasih Epicaf, kafein itu, kasih Epicaf, dikasih gabapentin untuk melenturkan sarafnya. Apa kata dokter? Nanti kalau 10 hari nggak sembuh datang lagi, ya, kita rekam otak, namanya AEG. 10 hari dia minum nggak sembuh, akhirnya kembali ke dokter saraf untuk kontrol, dikasih surat pengantar ke radiologi, direkam otaknya. Besok keluar hasil, ternyata kata dokter, otakmu aman nih, ya, otakmu aman-aman aja nih gitu. Terus sama dokter, ya, dikasih lagi resepnya ramuan, racikan dengan dosis yang lebih tinggi, diminumnya 10 hari kena asam lambung, ya, kena asam lambung. Akhirnya dia ke dokter dalam, sama dokter dalam dikasih obat untuk seminggu, ya kan? Terus dia ngeluh, ini nggak sembuh dok. Sama dokter dalam disuruh untuk USG, ultrasonologi, dicek perutnya, empedunya aman, heparnya aman, livernya aman, ususnya aman, lambungnya aman. Akhirnya sama dokter spesialis dalam dirujuk ke psikiater. Ini jangan-jangan jenengan kena gangguan jiwa katanya, ya, dirujuk ke psikiater. Sama dokter psikiater diberikan treatment, ya, diberikan treatment, akhirnya nggak sembuh juga. Pergilah dia ke pengobatan tradisional, ya, sampai di pengobatan tradisional disuruh bawa ayam kampung yang matanya hitam, bulunya hitam, lidahnya hitam, kakinya hitam, dan nun sewu semuanya hitam, nggak boleh ada yang merah.
Karena kalau ada yang merah nanti jinnya nggak bisa bekerja. Bawa. Terus begitu, matur nuwun, Kohlim. Ya, terus begitu. Kemudian dia terapi lagi. Nun sewu, saya minum ya. Bismillah. Terapi. Akhirnya uangnya habis untuk berobat, terapi dan sebagainya habis. Padahal hutangnya cuman, katakan berapa hutangnya? Nominalnya berapa? Banyak. 3 juta misalnya. 3 juta misal. Kesini dia sudah habis 16 juta. Hancur nggak? Hancur. Ya. Kemudian kehidupan pribadinya pun mulai menurun kualitasnya. Ya, mulai menurun kualitasnya. Kenapa? Karena dia sudah mulai frustasi. Ya, sudah mulai frustasi, mulai malas bekerja karena capek dikit langsung kumat asam lambungnya. Capek dikit langsung kena migrain, capek dikit vertigonya kambuh. Ya, mulai frustasi dia. Istilahnya sudah mulai kapok, sudah mulai jerah untuk bekerja. Akhirnya menurun penghasilan. Ya. Di saat menurun penghasilan, anak-anaknya lagi membutuhkan banyak biaya. Ya, butuhkan banyak biaya. Istrinya pun mulai mengeluh. Akhirnya dilirik dia sama berondong sebelah. Mas Ardi misalnya kan. Dilirik Mas Ardi. Mas Ardi ini naik Rubicon. Wow, naik Rubicon ya. Atau ya mobil yang terbaru, Konrabi. Iya. Lawan dari Rubicon ya. Akhirnya keluarganya carut marut hancur. Hanya gara-gara hutang berapa deh? 3 juta. Dia kehilangan hartanya, kehilangan keharmonisan dalam hidupnya, kehilangan ke keluarga. Hati-hati. Ya, jangan main-main sama hutang. Tapi kata Nabi, man akhraja amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, dalam hal ini maksudnya berhutang, dia berniat untuk mengembalikannya, berniat untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan jalannya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya jenengan kesusahan nagih hutang, pertama kembalilah kemari, al-insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Kemudian apa lagi masalah hidup jenengan? Jawabannya gitu, misalnya ini, dia agak menyangkut jawab apa ya. Kalau dia sampai menjawab bahwa dia kan hidup di stasiun daerah, dia bilang kopi, itu gimana? Wah. Hah? Nantang ya? Itu orang seperti itu ya biarkan saja lah. Namanya kita safe deposit kan. Ya, kalau memang itu masih rezeki kita, insya Allah akan kembali. Kalau tidak rezeki kita, ya berarti nanti diselesaikan di akhirat. Artinya menjadi rezeki kita di akhirat. Iya kan? Kalau misalnya masih rezeki kita di dunia akan kembali. Tapi kalau memang bukan rezeki kita, maka itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Ya sudah, kalau itu maunya kan nggak mungkin kita gebukin, nah, nanti malah kena pidana, ya kan? Dan nggak usah dipermalukan, nanti nggak kena UU ITE gitu ya. Ya, kemudian contoh apa lagi ya? Lagi kecewa, ya, lagi kecewa. Ali Imran ayat 135. 39 nun sewu. Kecewa, Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Ya. Wala tahinu wala tahzan.
Maksud kecewa di sini, apa yang dia angan-angankan, apa yang dia cita-citakan belum tercapai. Bukan mencari penilaian dari manusia, bukan. Ya, kecewa dia. Sudah berbuat baik kok nggak dihargai, ya, bukan seperti itu. Kemudian ada orang kepingin cita-citanya tercapai, ya, itu bisa kita lihat di surah At-Taubah misalnya ayat 129, ya, fa in tawallau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Itu bisa kita amalkan, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita cita-citakan, maka cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wakil itu apa? Penolong, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Kemudian ini merasa berdosa, merasa dosanya nggak diampuni, misalnya merasa dosanya nggak diampuni, baca Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, kita merasa dosaku itu terlalu besar, maka kata Allah, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku Muhammad, alladzina asrafu, bagi orang-orang yang sudah melampaui batas, sudah keterlaluan dosa-dosanya, ya, ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mudah mengampunkan semua dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Kemudian dulu ada seorang Ghobas. Ghobas itu apa? Tahu nggak Ghobas? Ghobas, ya. Ghobas. Ghobas itu pengusaha roti. Nah, sekarang bakery, ya? Bakery. Ya. Ada seorang Ghobas, dia tinggal di kota Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak. Irak itu punya kota besar namanya Baghdad, yang kedua Basrah. Basrah ini tempat kelahirannya Imam Hasan al-Basri, murid kesayangan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, hidupnya si Ghobas ini kurang lebih usianya 45 tahun. Hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu 15 tahun di penjara. 2 masa kekhalifahan itu memenjarakan beliau, karena beliau menolak, menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, jadi khalifahnya itu dulu mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hambal menolak. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia adalah kalamullah. Akhirnya ditahan selama 2 periode kekhalifahan, 15 tahun. Nah, Imam Syafi'i pernah ditanya juga itu. Ya, Imam Syafi'i pernah ditanya, apakah engkau sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Lalu apa kata Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i itu cerdas. Gini jawabnya. Ya, sun jawab.
ditunjukkannya lah jari-jari beliau, ya. Kemudian disampaikannya lah ini, ya, ini saya sepakat bahwa Al-Quran itu yang ini adalah makhluk Allah, ya, makhluk Allah. Ternyata makhluk Allah yang dia maksud apa? Jeruji. Jadi bukan Qurannya. Sehingga Imam Syafi'i pun tidak jadi ditahan. Nah, ketika keluar pergantian kekhalifahan, maka beliau dibebaskan. Memasuki akhir-akhir hayat beliau, tergeraklah Imam Ahmad bin Hambal ini berjalan ke mana tadi? Ke Basrah. Ya, ke Basrah. Sampai di Basrah beliau mendapati sebuah masjid. Ya. Salat di masjid tersebut, salat zuhur itu. Ya kan? Setelah salat zuhur, beliau tuh terasa lelah sekali karena perjalanan cukup jauh dari Baghdad ke Basrah. Hingga akhirnya beliau tidur di mana? Di masjid. Nah, takmirnya ki resek. Resek, takmirnya resek. Ya, dilihatnya ada kakek tua tidur, ya kan? Ditanya, "Ya Syekh, izhab, pergilah." Karena di masjid ini bukan tempat untuk tidur. Apa kata Syekh tadi, Imam Ahmad bin Hambal? "Saya lelah, saya capek." Tidak boleh. Izhab, ukhruj, keluar. Akhirnya keluar, tidurlah di mana? Di pelataran masjid, di teras masjid. Ya, tidur di teras masjid. Kemudian dijumpai lagi oleh si Marbot tadi. Marbot tadi agak resek. "Ya Syekh, kenapa engkau tidur di sini? Di masjid tidak boleh tidur." "Saya ngantuk." Akhirnya diusir, didorong-dorong sampai ke aspal, didorong. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal tadi, karena dulu belum ada YouTube, ya kan, jadi orang nggak kenal ini. Beliau juga nggak bilang, "Aku ini imam." Kalau kita kan mesti ngamuk itu, "Kau nggak ngerti bahwa siapa aku?" Nah, mesti ngamuk, ya kan. Nah, Imam Ahmad nggak ada seperti itu. Akhirnya beliau pun pasrah. Didapatilah ada sebuah pohon yang cukup rindang, tidurlah beliau di bawah pohon tersebut. Kemudian, nah, si Ghobas tadi, si pedagang roti tadi, melihat sejak awal diusir sampai tidur di bawah pohon, kasihan, merasa iba. Akhirnya ditanya, "Wahai tuan, wahai Syekh, ya, mohon maaf, kalau misalnya panjenengan berkenan, istirahatlah di rumah saya." Ya, istirahat di rumah saya. Karena tadi saya lihat panjenengan tuh diusir sama si penjaga masjid. Memang penjaga masjid itu agak resek, gitu. Akhirnya menginap, tidur di rumah. Nah, waktu ngadon roti itu ya. Dulu kan belum ada mixer kan, ngadon pakai tangan. Si Ghobas tadi itu berzikir dia. Zikirnya apa? Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dilihatnya istrinya juga begitu, anaknya juga begitu, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Hari kedua beliau nginap, akhirnya bertanya, penasaran nih Imam Ahmad, "Wahai anak muda, engkau ini masih muda, sudah jadi pengusaha, soleh juga. Siapa gurumu? Saya pengen berguru." Karena orang-orang dulu itu kan memang rajin berguru, ya, berpetualang mencari ilmu. Nah, kemudian si Ghobas tadi menyampaikan, "Saya ini punya guru yang belum pernah saya jumpai, tapi saya sering mendengar fatwa-fatwa beliau. Ya, kira-kira apa yang sudah engkau dapatkan dari hasil kerja kerasmu selama ini dan zikirmu selama ini?" Gitu. Apa kata si Ghobas tadi? "Wallahi, demi Allah, ya, sejak saya amalkan ini, kurang lebih 20 tahun yang lalu, sudah 20 tahun diamalkan. Ya, demi Allah, semua hajat saya itu
ketika saya minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Saat saya sakit, Allah sembuhkan. Saat perekonomian sulit, Allah lapangkan. Saat hati saya sempit, Allah luaskan. Begitu terus, termasuk istri saya dan anak saya. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nek ngulak sambal yang ngono. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Waktu ngapa niku? Waktu nyacah-nyacah tempe, motong-motong sayuran, ya dibikin pecel. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Ya. Kecuali satu kata beliau. Ya, apa itu? Saya kepingin sekali ketemu dengan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, sudah 20 tahun itu diamalkan. Menangislah Imam Ahmad Hanbal. Ternyata Allah yang menggerakkan kaki saya kemari sampai saya diusir oleh penjaga masjid itu. Ya, ternyata disebabkan oleh istighfar dan zikirmu. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, itu bisa jenengan amalkan nanti. Ya, bisa jenengan amalkan. Waktu di atas motor, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Waktu bekerja, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang punya usaha konveksi, astagfirullahaladzim. Yang punya usaha sablon, astagfirullahaladzim. Waktu dimarahin istri, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Makin menjadi-jadi marahnya. Ya, jadi bisa diamalkan. Ustadz, saya sudah mengamalkan Ustadz. Berapa lama? Baru seminggu. Nah, jangan dulu. Ya, minimal sebulan. Sebulan, 2 bulan. Si Ghobas tadi mengamalkannya berapa bulan? 20 tahun. Ya, mengamalkan 20 tahun. Artinya Islam itu way of life. Monggo, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ya. Way of life adalah jalan hidup. Islam itu adalah solusi bagi setiap permasalahan hidup. Nah, kita pun harus menjadi solusi, problem solver bagi setiap permasalahan. Ya, bagaimana dulu 6 abad setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat Allah ke langit, itu para pengikutnya itu langsung beralih apa? Beralih fungsi. Yang tadinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyembah kepada berhala-berhala yang mereka bikin sendiri. Kemudian diutuslah Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, sehingga ada waktu itu terjadilah piagam Madinah. Itu solusi yang pertama kali Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan penduduk Madinah dengan kaum kafir Quraisy di Madinah atau di Makkah. Jadi Islam itu adalah solusi, baik solusi secara horizontal maupun solusi secara vertikal, baik solusi secara individual maupun solusi secara sosial. Ya, makanya kita harus menjadi apa? Jalan keluar dari setiap permasalahan. Jangan justru sebaliknya kita menjadi masalah yang tidak ditemukan jalan keluarnya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan diberi kesempatan kita sambung lagi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, kesalahan kita. Yang sakit semoga disembuhkan, penyakitnya semoga dihilangkan, dosa-dosanya digugurkan, yang sempit semoga Allah lapangkan, yang sedang sulit menagih hutang semoga Allah lunaskan. Amin ya rabbal. Ya, nggak apa-apa ya. Memang kalau dalam pengajian itu kalau nggak air tumpah gelas pecah, itu sudah sunnah alam itu. Ya.
Itu saja dulu. Kalau ada hal yang bermanfaat, semua datang dari Allah atas kebaikannya. Kalau ada yang salah khilaf, semua datang dari saya atas kekurangan saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.